Salam Sobat OJ semua. Seperti yang Sobat tahu, negara kita Indonesia, merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang membentang sangat luas. Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dipisahkan dengan laut. Oleh karena itu, Indonesia tentunya harus memiliki kekuatan tempur laut yang sangat kuat dan untuk diperhitungkan oleh negara lain. Tetapi soal penjagaan laut, Indonesia memiliki TNI Angkatan Laut yang dilengkapi dengan berbagai kapal perang canggih. TNI Angkatan Laut yang merupakan garda terdepan Indonesia dalam menjaga lautan luas itu punya banyak kapal perang canggih. Dan yang terbaru ini Indonesia memperkuat TNI Angkatan Laut dengan kapal perang KRI Golok. KRI Golok yang belum lama ini bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan memperkuat pertahanan di Laut Indonesia. KRI Golok merupakan kapal cepat rudal atau KCR yang belum lama ini bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Kapal perang KRI Golok ini merupakan KCR buatan Indonesia. Dan ternyata PT Lundin merupakan industri pertahanan di balik terciptanya KRI Golok. KRI Golok menambah jajaran kekuatan kapal tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Sementara untuk dimensi dari KRI Golok sendiri yakni memiliki ukuran dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter dan bobotnya 53,1 ton. Kemudian soal kemampuan dari KRI Golok tidak usah diragukan lagi karena jelas sangat gahar dan canggih. KRI Golok mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 28 knots dan kecepatan jelajah 16 knots. Dan terkait dengan persenjataan yang ada pada KRI Golok seperti meriam kaliber 30 mm dan senapan kaliber 12,7 mm. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa kapal KRI Golok 688 ini punya daya hancur yang besar saat menghadapi musuh. Keunggulannya pada kecepatan dan kemampuan tempur diharapkan bisa menjadi kunci bagi TNI Angkatan Laut memenangkan penjagaan kawasan Laut Natuna. Pada hari peresmian KRI Golok 688 lalu, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyebut bahwa KRI Golok 688 juga dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi yang diberikan setiap saat. Tugas operasional KRI Golok 688 yang dimaksud yakni baik operasi militer perang, maupun operasi militer selain perang. Karena mengingat KRI Golok dilengkapi dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar, kapal ini akan mampu melaksanakan taktik hit and run. Selain itu juga KRI Golok 688 menyimpan satu keunggulan lagi. Yaitu KRI Golok 688 adalah produk kapal pertama yang dibuat dari bahan komposit. Tak cuma KRI Golok yang memperkuat TNI Angkatan Laut, ada juga KRI Usman Harun yang juga ikut menjaga kedaulatan Laut Indonesia. Dan ini spesifikasi unggulannya kapal tempur KRI Usman Harun, salah satunya subsistem kesenjataan dan pengendalian. Dan kapal tempur ini memiliki sistem penjejak sasaran yang mampu mengarahkan meriam 76 mm Auto melaras Super Rapid Gun. Dan laras senapan mesin kaliber besar jarak pendek 30 mm di lambung kiri kanan kapal perang buatan Damen Bae Systems. Dan ternyata sistem ini yang terakhir juga difungsikan sebagai sistem pertahanan pasif kapal dari serangan permukaan dan udara. Yaitu sebagai Close-in Weapon System CIWS, yang memberi tabir peluru jika serangan itu datang. Kelengkapan sistem sensor senjata juga dilengkapi dengan EOTS, Electro Optical Tracker System. Karena untuk pengendalian meriam kapal dan pengamatan secara visual oleh kamera video yang ada. Tentunya sebagai kapal frigat, kedua kapal perang ini juga dilengkapi sensor bawah air yang memiliki tingkat akurasi yang baik. Dalam mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air yaitu sonar, yaitu FMS 21/3 Hull Mounted Sonar buatan Thales, Prancis. Karena untuk memaksimalkan kemampuan tempur yang dimilikinya, KRI Usman Harun siap untuk menjalankan upgrade. PT Len dan Thales dikabarkan siap untuk melakukan upgrade pada KRI Usman Harun. Itu sudah pasti upgrade pada KRI Usman Harun akan meningkatkan kemampuan tempur yang dimilikinya sekarang. Karena KRI Usman Harun ini sudah beroperasi dengan TNI Angkatan Laut sekitar 15 tahun lamanya. Oleh karena itu KRI Usman Harun lebih perlu ditingkatkan kekuatan tempurnya. KRI Usman Harun disebut memiliki combat system yang sudah usang. Jelas ini menunjukkan bila KRI Usman Harun perlu untuk dilakukan upgrade agar dapat meningkatkan kemampuan operasinya. Combat System ini adalah brainware dari sebuah kapal perang yang membantunya mengendalikan antara sistem sensor dan sistem senjata di kapal perang.
Kementerian Pertahanan RI dalam melakukan modernisasi KRI Usman Harun Multi-Role Light Frigate MRLF Bung Tomo Class. Dalam ruang lingkup modernisasi MLM, Midlife Modernization, LAN dan Thales akan memasang Combat Management System. Dan ini juga termasuk radar pengawasan udara dan permukaan, radar kendali, dan sistem kontrol penembakan elektro-optik EO, hingga Tactical Multipurpose CRESM System. Karena PT LAN Industri dan Thales memang memiliki riwayat kerja sama yang cukup bagus. Selain melakukan upgrade pada KRI Usman Harun, sebetulnya Indonesia juga membeli berbagai kapal perang baru untuk TNI Angkatan Laut. Seperti Indonesia membeli kapal perang berupa FREEM dan Arrowhead untuk perkuat TNI Angkatan Laut. FREEM dan Arrowhead sendiri merupakan kapal perang jenis fregat. Kedua kapal perang yang siap berlabuh ke TNI Angkatan Laut jelas canggih karena berstandar NATO.